Selamat malam, perkenalkan nama saya Endang Simon Junta, NIM 190569201034, mata kuliah Kapital Selekta. Saya akan menjelaskan dampak COVID terhadap sosial ekonomi masyarakat. Di sini pertama saya akan menjelaskan pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurutnya, berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Menurut Rohidin, penanganan terhadap COVID-19 tidak hanya pada aspek penyakit dan penularannya saja, tapi juga terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat yang paling terasa saat ini, khususnya yang terjadi pada komunitas pekerja informal yang menggantungkan hidup pada pendapatan harian, seperti supir angkot, tukang ojek, tukang parkir, penyandang disabilitas, karyawan yang kena PHK, pedagang kantin sekolah, pedagang kaki lima, dan kuli panggul. Untuk itu, salah satu upaya taktis yang yaitu membantu meringankan kebutuhan harian komunitas terdampak COVID-19 dengan penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras. Selanjutnya, dampak penyebaran virus corona yang pertama dalam bidang ekonomi, naiknya harga kurs mata uang negara, berkurangnya barang-barang import yang masuk ke dalam negara, banyak usaha atau toko yang tutup atau tidak beroperasi, peredaran uang tidak secepat biasanya, banyak pekerja yang di PHK, banyak tempat wisata yang tutup atau tidak beroperasi, pengeluaran dalam rumah tangga menjadi semakin tinggi. Yang kedua, dalam bidang sosial, berkurangnya interaksi tatap muka, masyarakat menghindari tempat berkumpul dan keramaian, masyarakat cenderung melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rumah, masyarakat lebih sering berolahraga dan berjemur di terik matahari pada pukul 9 pagi, masyarakat sering mengkonsumsi makanan dan minuman hangat, masyarakat ketika keluar rumah lebih sering menggunakan masker, aktivitas di jalan raya menjadi berkurang dari hari biasanya. Yang ketiga, dalam bidang budaya, turunnya angka kunjungan wisata turis asing ke Indonesia atau upacara adat dan hari raya besar agama tidak dapat dilaksanakan atau digelar. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.